Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Kali ini gue udah merangkum alur cerita film yang berjudul Puppy Love yang dirilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik misterius dan kesepian yang hidup bahagia dengan ayah dan adiknya. Sampai suatu ketika dia berteman dengan seorang gadis seusianya, tapi memiliki karakter yang sangat berbeda dengannya. Dan akhirnya suatu saat, teman barunya ini mengajaknya untuk bercocok tanam dengan gebetan-gebetannya. Tapi sebelum masuk ke alur cerita filmnya, seperti biasa tolong bantu subscribe-nya biar nggak ketinggalan alur cerita film mantap-mantap lainnya. Nah, sekarang ini dia alur ceritanya. Film dimulai dengan situasi canggung antara kekasih yang bernama Dian dan Anto di dalam sebuah kamar. Mereka berdua berniat untuk bercocok tanam, tapi sebagai seorang gadis yang masih berusia 17 tahun, tampak Dian memiliki rasa penasaran terhadap yang namanya percocok tanaman. Hasratnya itu dilampiaskan Dian dengan menonton film mantap-mantap di dalam kamarnya. Namun aksi tersebut tak sengaja dilihat oleh sang ayah. Akan tetapi Dian tetap saja cuek dan tidak menghiraukan ayahnya. Bahkan keesokan harinya, Dian nekat untuk mencocol apel tembemnya di bathtub kamar mandi. Rasa penasaran Dian pun makin tak terbendung setelah mendengar teman kelasnya sedang asik berbincang seputar pengalaman bercocok tanam. Di mata Dian, teman-temannya itu terlihat keren ketimbang dirinya yang masih tersegel. Sore itu Dian merasa kecewa karena sang pacar masih tak sanggup untuk membelah apel tembemnya. Lalu saat Dian yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah, tanpa sengaja dia melihat tetangganya yang sedang bertengkar hebat. Sialnya tetangganya itu tak sengaja melihat Dian juga. Beberapa waktu kemudian keluarga Dian kedatangan tamu, yaitu tetangganya yang bernama Yuli yang dia lihat sedang bertengkar tadi. Kedatangan Yuli yaitu untuk memperkenalkan dirinya sebagai tetangga barunya yang baru pindah ke daerah itu. Di rumah tersebut Dian tinggal bersama adiknya bernama Mamat dan sang ayah bernama Aris yang telah lama menduda. Selain sekolah, Dian dan ayahnya juga berbagi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat adiknya. Saat ingin pergi ke sekolah bersama adiknya itu, Dian juga bertemu dengan Yuli yang saat itu juga menunggu bus untuk ke sekolah. Di sana Dian mengajak Yuli untuk pergi ke acara temannya Sabtu nanti. Sebenarnya Dian kurang percaya diri untuk pergi ke pesta Sabtu itu, namun dengan dukungan dan motivasi dari ayahnya, Dian pun memberanikan diri. Melihat pakaian Dian yang agak norak, Yuli menawarkan untuk mengganti pakaiannya, namun sayang tawaran tersebut ditolak oleh Dian. Dian ini sebenarnya kurang suka dengan suasana pesta, apalagi sang pacar yang harusnya bisa diandalkan malah asik ngumpul bersama teman-temannya. Di tengah keramaian pesta, Dian mencari Yuli, yang ternyata di luar pesta dia mendapati Yuli sedang menikmati bercocok tanam dengan seorang pria. Tanpa pikir panjang, Dian menerima ajakan Yuli dan masuk ke dalam mobil pria itu untuk mencari tempat yang sepi. Meski sudah tahu kalau mereka di sana untuk bersenang-senang, namun Dian tidak menyangka kalau pria yang duduk di kursi belakang bersamanya itu ternyata sangatlah agresif. Aktivitas Yuli dan pria itu seketika terhenti karena teriakan Dian. Melihat temannya dalam bahaya, Yuli langsung menarik Dian dan pergi dari sana. Besoknya di sekolah, Dian merasa sangat kesal ketika melihat Anto telah dekat dengan gadis lain. Sebagai bentuk pelampiasan kekesalannya, Dian nekat masuk ke kamar mandi pria untuk mandi di sana. Untungnya aksinya itu dilihat oleh seorang guru dan langsung menutupi tubuh Dian dengan handuk. Nah, karena peristiwa itu, Aris sebagai wali murid akhirnya dipanggil ke sekolah. Saat di perjalanan, Dian marah dan meminta untuk turun di jalan. Suatu ketika, Dian berkesempatan untuk mengunjungi Yuli di rumahnya, di mana orang-orang yang berada di rumah itu sedang asik bermain piano. Tanpa sengaja, Yuli bercerita ke Dian kalau menurutnya pola asuh dari keluarganya itu membuat dirinya merasa terkekang, dan juga tanpa sengaja Yuli bilang kalau ayahnya Dian begitu menggemaskan. Selanjutnya Dian diizinkan ayahnya untuk ikut liburan keluar kota bersama keluarga Yuli. Namun baru saja ditinggal oleh ayah dan ibunya, Yuli langsung saja mendekati seorang pramusaji restoran itu. Awalnya dia sempat ragu karena menganggap Yuli masih belum cukup umur untuk berkencan dengannya. Akan tetapi Yuli berbohong kalau dia sudah berumur 18 tahun.
Ketika temannya sudah berhasil menggait seorang pria untuk masuk ke dalam kamar, Dian terlihat santai saja. Beberapa waktu kemudian, Dian merasa penasaran dengan apa yang dilakukan Yuli di dalam kamar. Dian pun akhirnya mengetuk pintu, dan setelah pintu terbuka, Dian langsung disuguhkan dengan tontonan kedua insan yang sedang bercocok tanam. Bahkan si pramusaji mengajak Dian untuk bergabung bersama mereka. Namun Yuli melarang karena dia tahu kalau Dian belum siap. Malam harinya, tanpa izin dari orang tuanya, Yuli dan Dian pergi ke tempat dugem. Yuli mencarikan seseorang untuk Dian agar bisa diajak mantap-mantapan. Namun karena cara berpacaran orang itu cenderung agresif, Dian memutuskan untuk pergi dengan Yuli. Singkat cerita, sepulang dari liburan, Dian tidak menyangka kalau ayahnya mengajak seorang wanita untuk bermalam di rumah mereka. Si ayah lalu mengenalkan pacar barunya itu ke Dian yang akan menginap di sana 1 malam lagi. Di malam harinya ketika ingin tidur, Dian merasa kesal dengan suara-suara aneh yang berasal dari kamar ayahnya. Sehingga sepanjang malam Dian tidak bisa tidur. Waktu liburan hanya tersisa beberapa hari lagi dan keluarga Dian mengajak Yuli untuk pergi liburan bersama mereka. Rencananya mereka akan menginap di pinggir danau. Sesampainya di sana, Yuli dan Dian langsung melihat-lihat pemandangan di sana dan menaiki kapal. Lagi-lagi Yuli tidak bisa menahan hasrat dan akhirnya janjian berkencan dengan pengemudi kapal yang mereka sewa. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Dian untuk belajar tentang permantap-mantapan. Alhasil malam itu Dian mewujudkan keinginannya untuk melepas segel apem tembemnya. Dan yang beruntung tentunya si pengemudi kapal itu. Lalu malam harinya, keluarga Dian dan Yuli menghabiskan malam di sebuah kafe dengan diiringi live music. Berawal dari Yuli yang ikut berjoget, akhirnya keluarga Dian ikut memeriahkan pesta itu. Melihat Yuli yang semakin mesra dengan ayahnya, akhirnya Dian menyuruh ayahnya untuk pulang. Namun tanpa sepengetahuan Dian, Yuli ternyata menargetkan ayahnya sebagai teman kencan berikutnya. Berjoget bersama tadi cuma modus dari Yuli untuk memancing hasrat dari ayahnya. Awalnya si ayah tidak mau melakukan apa-apa dengan Yuli, namun karena suasana yang mendukung di penginapan, akhirnya si ayah bercocok tanam dengan si Yuli. Ketika sedang asik bercocok tanam, tiba-tiba Dian datang dan menampar ayahnya. Akibat kejadian itu, Dian sangat marah dan memutuskan untuk pergi dari sana dan menenangkan diri menyusuri danau dan hutan. Keesokan harinya, setelah Dian sudah sangat lelah berjalan mengitari tempat wisata itu, Dian tak sanggup menolak ajakan ayahnya untuk kembali ke penginapan. Ketika Dian sudah tenang dan bisa diajak bicara, Yuli menjelaskan kalau dia hanya ingin mengajak ayahnya untuk bercocok tanam saja, tidak lebih dari itu. Di perjalanan pulang dari tempat wisata itu, Dian mengajak Yuli untuk kabur dari keluarga mereka masing-masing. Akan tetapi Yuli tidak mau lalu menolak ajakan si Dian. Akhirnya Dian kabur sendirian dan dari seberang jalan yang ramai itu, Yuli, ayah, dan adiknya hanya melihatnya kabur dengan rasa ketakutan. Lalu film pun tamat. Wah, parah sih ini. Apalagi si Yuli ya, yang doyannya bercocok tanam mulu. Nah guys, bagi kalian yang sudah menonton filmnya, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan pencet juga tombol loncengnya. Thank you, bye.